Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual 1.3 visi guru penggerak. Kali ini saya akan membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Saya Eswanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Pepen Wates, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk memunculkan perubahan yang ke arah lebih baik lagi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif yang baik, maka cara yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan metode Bagja. Adapun Bagja ini memiliki tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau domain. Adapun dalam membuat pertanyaan utama ini yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, dan pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan atau peragasan. Poin yang kedua dari pertanyaan utama adalah melakukan tindakan untuk menggali atau membangun koalisi, teamwork, perubahan, dukungan, dan urgensitas. Tahapan yang kedua dari baca adalah ambil pelajaran atau discovery, yakni menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi atau peluang lewat penyelidikan, yakni mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati, sifatnya adalah positif. Kemudian menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data informasi dari diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu, dan multi unsur. Tahapan ketiga dari baca yaitu gali mimpi, yaitu menyusun definisi kolektif yang mana inisiatifnya terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Kemudian gambaran masa depan ini dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif atau yang baik. Kemudian mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur apa, di mana, dan siapa saja. Kemudian tahapan yang keempat dari Bagja adalah jabarkan rencana atau desain, mengidentifikasi tindakan konkret atau nyata yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian, dan juga menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial, dan juga menyusun definisi kesuksesan pencapaian tahapan tersebut. Dan yang terakhir dari baca adalah atur eksekusi atau delivery, yakni menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan,
yang merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Juga menyelaraskan interaksi setiap orang unsur yang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan untuk konkret. Mendesain jalur juga komunikasi dan mengelola rutinitas, misalnya protokol, SOP, aturan, taurat, dan lain sebagainya. Adapun visi dari guru penggerak yang saya munculkan adalah mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila yang berkemajuan. Adapun pernyataan Prakasa Purba dari metode Bagja yang tadi saya sampaikan, saya mengutip melaksanakan pembelajaran digital dan pembiasaan positif untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dari Prakasa Purba, maka saya memunculkan pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode media digital. Yang kedua, bagaimana caranya agar guru dan siswa dapat melaksanakan pembelajaran digital. Yang ketiga, apa yang harus dilaksanakan agar siswa dapat tetap melaksanakan pembiasaan positif walaupun menggunakan media digital. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang kami sampaikan, kami temukan, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi dan memberi akses dan melakukan perawatan berkala terhadap satpas serta media digital yang ada di sekolah kami. Yang kedua, tindakan atau penyelidikan kami adalah mengedukasi dan mengajak rekan sejawat untuk mulai menggunakan media digital dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, membuat aturan atau batasan tentang penggunaan media pembelajaran atau sosialisasi ke siswa atau murid. Kemudian tahapan Bagja kedua, ambil pembelajaran Astro Discovery. Di dalam Discovery ini kami kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru di sekolah yang sudah terbiasa menggunakan media pembelajaran digital dan melaksanakan pembelajaran? Yang kedua, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki guru dan siswa dalam pelaksanaan media pembelajaran berbasis digital? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat peraturan dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis digital? Dari pertanyaan tersebut, maka kami kemudian muncul tindakan atau penyelidikan yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah mencari guru yang mahir menggunakan media digital dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, membentuk kombel atau kelompok belajar dalam memperluas wawasan dan juga skill dalam penggunaan media digital dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kami akan mengikuti seminar, workshop, pelatihan terkait strategi pembelajaran yang berbasis digital serta batasan penggunaan media dengan tepat. Tahapan belajar selanjutnya adalah gali mimpi atlet. Maka kami muncul pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembangkan potensi siswa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran digital? Yang kedua, apa yang harus dilakukan apabila pengguna media digital dalam pembelajaran mempengaruhi kebiasaan positif? Kemudian muncul tindakan pendidikan, yakni yang pertama adalah membuat desain pembelajaran murid yang lebih bervariatif, menyenangkan, dan ada keterlibatan siswa dalam mengembangkan dan menggali
refleksi murid dalam penggunaan media digital. Yang kedua adalah membuat aturan khusus dalam pembelajaran digital dan memberikan penguatan karakter positif dan motivasi di awal pembelajaran. Kemudian tahap 8, jabarkan rencana atau desain. Maka pertanyaan yang kami munculkan adalah, apa rencana selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk melakukan pembelajaran yang berbasis digital? Pertanyaan yang kedua, apa strategi yang tepat untuk menjalankan aturan-aturan pembelajaran berbasis digital tersebut? Maka didapat tindakan yang pertama, penyelidikannya adalah membuat komunitas rekan sejawat sebagai wadah pelaksana berbagi praktik baik dan tukar pikiran, sharing tentang pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah membuat program pembiasaan di bidang keagamaan agar siswa tetap dalam koridor dan keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir atau yang kelima, atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan yang kami munculkan adalah, siapa yang bertanggung jawab terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran digital. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam program pembiasaan dan pelaksanaan pembelajaran keagamaan. Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan koordinator atau divisi sarana prasarana. Yang kedua, kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru agama, guru mabel, guru kelas dan guru lainnya dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dan pembiasaan positif tersebut. Demikian tadi demonstrasi kontekstual 1.3 visi guru bergerak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.